Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas animasi yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, atau yang biasa kita sebut donghua. Yang tentunya donghua yang akan kita bahas kali ini versi 2D-nya guys. Nah, donghua-donghua yang akan kita bahas kali ini bertemakan percintaan nih guys, atau kasmaran gitu pokoknya. Yang pastinya nggak kalah lah dari anime-anime yang berasal dari Jepang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 20 donghua bergenre romantis nih guys, yang tentunya bisa banget nih untuk menemani kebosanan kalian. Apalagi mungkin kalian yang senang banget dengan donghua yang bertemakan romantis. Nah, tapi sebelum video dimulai, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Tongling Fei atau Psychic Princess. Nah, donghua ini menceritakan Qian Yongxi, putri tertua dari penasehat agung yang telah memiliki kekuatan gaib sejak dia masih muda. Karena itu, dia telah disimpan di Gunung Awan Roh karena dipandang sebagai gadis yang tidak menyenangkan. Nah, ketika dia berusia 16 tahun, dia mendapatkan dirinya menggantikan adik perempuannya untuk menikah dengan Pangeran Ye. Namun konon Pangeran Ye itu dingin, ekstrim dan kejam. Di sini kita akan melihat kisah Qian Yongxi dengan Pangeran Ye yang lucu dan juga romantis guys. Yang kedua, Liang Buyi atau No Doubt in Us. Donghua ini menceritakan seorang kaisar yang tampan yang terlalu dekat dengan seorang ratu yang suka malu, yang mengakibatkan mereka jatuh ke kolam bersama. Kemudian mereka bertukar tubuh. Namun, cara untuk menukar kembali tidak mereka ketahui. Yang paling penting adalah kaisar sangat marah sekarang. Sebelum semuanya kembali normal, kaisar harus berurusan dengan selir kekaisaran yang kejam yang tidak pernah dia ketahui, dan ratu harus menangani antara kementerian itu. Ketiga, Menki Shiseng atau Cinderella Chef. Donghua ini menceritakan Ye Jiayao yang menemukan dirinya kembali ke masa lalu di tubuh orang yang bernama Ye Jingxuang. Nah, setelah banyak tikungan, dia berpikir bahwa dia akhirnya bisa menjalani hidup sederhana dan mencapai mimpinya untuk membuka restoran terbaik di Huasong. Namun, ada penjahat yang terus-menerus berusaha menjatuhkannya. Yang keempat, Sewang Suiki. Donghua ini menceritakan seorang pembunuh yang terkenal di abad ke-21. Nah, dia benar-benar menyeberang untuk menjadi nona keempat yang paling tidak berguna dan sia-sia dari Sumanor. Nah, dia yang tertinggi kekaisaran Jin Empire adalah tiran iblis-iblis yang sombong dan tanpa emosi dengan bakat yang tak tertandingi. Semua orang tahu bahwa dia bodoh dan baik-baik saja, dan mereka menggertaknya sesuka hatinya. Tapi hanya dia, tiran yang sombong dengan mata tajam, tidak akan melepaskannya, bahkan jika hidupnya bergantung padanya. Yang kelima, Woshi Jiang Xiaobai. Donghua ini menceritakan 10 tahun yang lalu, Jiang Xiaobai kehilangan semua ingatannya karena peristiwa traumatis yang tidak lagi dia ingat. Sekarang dia bekerja sebagai trainee di editorial office nomor 2 dari Wenseng Magazine, sebuah majalah sastra yang berbasis di Chongqing. Di sini dia sangat bersemangat untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Nah, dalam 2 hari dia menyelesaikan masa percobaannya dan secara resmi memulai pekerjaan sebagai seorang editor. Nah, dia tidak memikirkan mimpinya yang berulang tentang seorang gadis yang wajahnya tak pernah bisa dilihat dengan jelas. Jiang Xiaobai memulai pekerjaan pertamanya sebagai editor, dan mitra kerja barunya yaitu penulis Tong Li yang selalu menyusahkan dirinya. Kemudian suatu hari dia mengetahui bahwa Tong Li adalah teman masa kecilnya yang sudah lama hilang, dan secara bertahap masa lalunya mereka pun terungkap.
Yang keenam, Memory of Chang'an atau Sei Chang'an. Donghua ini menceritakan Putri Ming Yue dan Li Qiang, pangeran ke-9 kaisar. Nah, mereka dipaksa menikah untuk menjaga perdamaian di kerajaan mereka. Di sini sang putri akhirnya tampak mulai terbiasa dengan kehidupan barunya di Chang'an atau ibu kota Tiongkok kuno. Di sini ada plot yang melayang melawannya dan keluarga kerajaan. Yang ketujuh, Fox Spirit Matchmaker. Nah, cinta sejati tidak pernah mati, bahkan ketika itu antara manusia dan yokai yang hampir abadi. Untungnya, yokai atau roh rubah telah menemukan solusi yang memungkinkan manusia untuk berinkarnasi dengan menggunakan layanan dari matchmaker roh rubah. Akhirnya, mengingat kenangan kehidupan masa lalu mereka, sehingga mereka dapat memulai lagi dengan yokai tercinta mereka. Yang kedelapan, Isen Kiao Kelly Ing atau Cipits Cocolats. Donghua ini menceritakan Jiang Haoyi adalah siswa sekolah menengah pertama biasa yang suatu hari dia didekati oleh sekelompok gadis yang tidak dia kenal, dan gadis-gadis itu mengakui cinta mereka padanya, yang menyebabkan gangguan yang cukup besar. Sama seperti barang siswa mengelilingi mereka, siap untuk mencelah apa yang terjadi. Nah, di sini waktu berhenti. Seorang gadis muda dengan gaun aneh turun dari surga, dan dia mengaku sebagai dewa cinta dan menjelaskan apa yang terjadi di balik semua kebingungan itu. Yang kesembilan, Yao Guai Mingdan. Donghua ini bercerita tentang rubah yang sangat suka menggoda dan gadis yang memiliki kekuatan setara dengan Dewi Xiangja atau dewi dalam mitologi Cina. Di sini karakter utama dalam donghua ini bernama Feng Xi yang berusaha melindungi dunia dari segala ancaman. Yang ke-10, Go Ming Laogong Dai Hui Jia. Donghua ini menceritakan Lu Jing Niang dan Qiong An Hao yang tidak pernah menikah karena pilihan. Nah, pada hari pertama malam pernikahan mereka, Qiao An Hao membuat 3 aturan terkait pernikahan mereka. 1. Anda tidak diizinkan untuk menyentuh saya. Kedua, Anda tidak boleh mengungkapkan secara terbuka bahwa saya adalah istri Anda. 3. Anda tidak boleh mengatakan bahwa kita hidup bersama. Nah, akibat dari peraturannya ini, pernikahannya mereka tetap sangat dangkal. Namun, di balik persatuan mereka yang hancur ada sejarah yang panjang dan rumit. Yang ke-11, Mala Nupei. Donghua ini bercerita tentang seorang aktris yang selalu memainkan peran sebagai penjahat, tapi ia memiliki impian menjadi pemeran utama. Suatu hari, dia bertemu seseorang yaitu raja akting, di mana dia mengusulkan kontrak padanya, yang mana mengubah hidupnya sepenuhnya. Yang ke-12, Immemorial Love for You atau Aizai Si Yuang Qiang. Donghua ini awalnya adalah judul lagu dari penyanyi Jai Chou yang kemudian diadaptasi menjadi manhwa. Kemudian dia animasikan. Donghua ini menceritakan Chucky adalah alien yang tiba di bumi 3000 tahun yang lalu karena kesalahan, dan kemudian dia jatuh cinta dengan manusia, tetapi takdir mereka berakhir secara tragis. Nah, karena Limusi dan Chucky sering melintasi berbagai reinkarnasi tanpa pernah bisa menjalin cinta sebagai kekasih. Yang ke-13, Crystal Sky of Yesterday. Kisah dari donghua ini berawal saat seorang lelaki yang merupakan salah satu pemeran utama kembali ke sebuah desa bernama Langsi. Desa itu memiliki suasana yang tenang dan asri. Saat pulang ke desa, lelaki itu menemukan sebuah gambar yang pernah ia buat saat dia masih SMA di kamarnya, yang membuat lelaki itu bernostalgia mengenang masa SMA-nya dulu. Nah, di sebuah SMA-nya terdapat 3 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga anak itu saling bersahabat sangat erat. Nah, di awal kisah persahabatan ketiga anak itu,
penuh dengan kegembiraan dan persahabatan yang kental. Namun semua berubah kala Jing Xuang membantu Xiao Yai untuk melakukan pendekatan dengan Zetiang. Persahabatan mereka yang awalnya tenang berubah semakin rumit kala cinta masuk dalam lingkar persahabatan mereka. Yang ke-14, Lang Mo De Hua. Dong Hua ini mengisahkan ada sepasang sahabat yang sangat akrab, di mana salah satu sahabatnya ini adalah seorang wanita tomboy, dan satunya lagi seorang cowok yang super hits bernama Liu Yifeng. Mereka sangat akrab dalam keseharian mereka. Saking akrabnya, tak disadari sang wanita yang bernama Lamo ini jatuh cinta pada sahabatnya. Namun karena kurang percaya diri, Lang Mo selalu menyembunyikan perasaannya itu. Hingga suatu saat Lang Mo mengunjungi sebuah toko pernak-pernik, lalu melihat bros bunga. Saat dipakai, Lang Mo berubah menjadi wanita yang cantik rupa. Yang ke-15, CMFU Sui Yuang Wang Si Peng Peng Qiu atau Friends of Billiard. Dong Hua ini menceritakan King Xiaolu yang merupakan gadis yang bermasalah. Orang tuanya bercerai-berai, kemudian dia dibesarkan oleh neneknya. Dia pergi bekerja di usia muda dan kemudian dia mulai bermain biliar. Sekarang dia bermain judi dan penculikan menjadi gangster wanita yang luar biasa. Suatu hari King Xiaolu menyentuh porselan dan melarikan diri dari gangster, dan kemudian akhirnya dia memeras pemilik BMW. Tapi dia tidak menyangka bahwa pemiliknya adalah pangeran akademi CMFU. Yang ke-16, Wode Tiangji Nuyou atau My Cultivator Girlfriend. Nah, di dunia kultivator modern di mana ada hukum rimba dan semua orang merasa tidak aman, sama seperti yang Ma Yingxiong merasakan. Ma Yingxiong adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai satpam. Suatu malam saat sedang terjadi pemadaman listrik, ia pergi berpatroli dan secara tidak sengaja melihat sosok seorang gadis yang mencoba untuk menyelesaikan katastrofe namun gagal dan mengakibatkan ia pingsan saat terkena sambaran petir. Di sini Ma Yingxiong pun terpaksa menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah menyelamatkan gadis itu, ia tiba-tiba mendadak memiliki kekuatan roh dan dipaksa untuk memulai berlatih menjadi kultivator. Yang ke-17, Ling Feixi. Dong Hua ini akan berbicara tentang bagaimana Marx bertemu istrinya Jenny dan kisah cinta mereka yang gagal serta persahabatan dengan Friedrich Engels. Nah, teman dekatnya dan rekan penulis manifesto komunis. Yang ke-18, Zheng Xi Suang Niang. Dong Hua ini menceritakan kisah tentang seorang beauty blogger yang terperangkap dalam permainan di mana dirinya harus melakukan tata rias untuk keluarga kerajaan. Menariknya, bukan hanya manusia saja yang dirias, tapi ia juga harus mendandani kucing. Yang ke-19, Baye Linglong. Linglong adalah gadis normal. Dia hanya ingin melewati hari-harinya tanpa masalah, tetapi justru membuatnya berantakan lagi. Pertanyaannya mengapa? Itu karena teman online-nya tiba-tiba berhenti menghubunginya. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi semakin gelisah, yang menyebabkan kehidupan normalnya mulai berubah. Yang ke-20, Dayu Haitang. Dong Hua ini menceritakan mengenai sebuah tempat di mana itu adalah sebuah tempat yang mistis dan belum ada orang yang mau menginjakkan kaki di sana. Dan roh yang menjadi penghuni di sana tahu akan apa yang dipikirkan manusia. Mereka juga sekaligus bertanggung jawab akan musim, emosi yang ada pada manusia, cuaca dan jalannya waktu. Dan di sana terdapat seorang anak yang bernama Chung, yang mana dia adalah seorang anak yang baru saja balik dari perjalanannya yang mengeksploitasi laut. Dan pada saat itu dia berwujud lumba-lumba, yang mana dia ikut menjelajahi dunia laut. Dan tujuannya adalah untuk membandingkan antara dunia manusia dan dunia laut.
Nah, itu dia guys, 20 donghua yang bergenre romantis, yang tentunya bisa banget lah menemani kalian sembari menunggu updatean dari donghua yang kalian tunggu tentunya. Yang pastinya donghua kali ini gak kalah seru lah dengan anime yang berasal dari Jepang. Nah, dan semoga saja list-list kali ini dapat menambahkan list donghua yang ingin kalian tonton guys. Dan untuk kalian yang punya rekomendasi donghua romantis lainnya yang versi 2D-nya, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tahu bisa tahu juga dan menontonnya tentunya. Oke guys, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya tentunya. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa guys dibantu like, komen, dan share-nya, supaya teman-teman kalian yang di luar sana dapat mengetahuinya juga. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.